pagi, inilah info pagi bersama saya Sally Pamelia. Pemirsa, Indonesia darurat sampah plastik dan itu ternyata terjadi beberapa tahun belakangan ini. Bisa diketahui bahwa jumlah sampah plastik Indonesia dengan total sekitar jutaan ton per tahun yang kemudian dikonsumsi dan dihasilkan oleh warga Indonesia. Itu berarti satu orang per satu hari menghasilkan 175.000 ton sampah plastik. Dan juga ini artinya berarti 0,7 kg satu orang di Indonesia menghasilkan sampah secara keseluruhannya. Nah, lalu kemana saja sampah plastik itu dibuang? Dan sebagian besar sampah plastik dibuang ke tempat pembuangan akhir. Dan ada juga kemudian dibakar oleh warga, sebagian lagi dibuang ke sungai atau di laut. Diperkirakan Indonesia sendiri sudah menyumbang 200.000 ton sampah ke lautan yang sebagian besar berasal dari sungai. Itu baru di Indonesia, belum di seluruh dunia. Hanya sebagian kecil plastik kurang dari 10%-nya didaur ulang dan digunakan kembali. Bagaimana dengan sisanya? Itu semua berakhir di sini. Ini adalah pemandangan tempat pembuangan sampah akhir yang terletak di kota Palembang. Bagi sebagian besar orang, sampah adalah masalah yang tidak menarik untuk dibicarakan, karena ada banyak hal lain yang lebih menarik dan lebih penting. Sudah bertahun-tahun lamanya, bahkan sejak dulu kala, masalah sampah dianggaplah bukanlah sebagai masalah. Bagi mereka, jika sampah sudah dibuang maka masalah sudah selesai. Tapi, benarkah jika sampah sudah dibuang maka masalah selesai? Permasalahan sampah di Palembang membuat Palembang wilayah berpotensi darurat sampah. Karena apa? Kabarnya, tempat pembuangan sampah Sukawinatan Palembang ini hanya mampu menampung sampah yang datang dari warga Palembang ini hingga sekitar tahun 2021 saja. Ketinggian sampah sudah mencapai 15 meter lebih. TPA Sukawinatan dengan luas 25 hektar sudah penuh hingga tak bisa lagi menampung sampah. Saat ini, sampah-sampah sekarang sudah dialihkan ke TPA Karyajaya Musi 2 Palembang. Saat ini, TPA 1 Sukawinatan sedang dalam proses perapian dan penataan. Gunanya agar suatu saat nanti dimanfaatkan lagi untuk pembuangan sampah. Terhitung akhir Januari awal Februari, selama penataan di TPA Sukawinatan dialihkan ke pembuangan sampah TPA 2 Karyajaya Palembang. Secara nasional diperkirakan hanya 60% sampai dengan 70% dari total sampah perkotaan yang dapat diangkut ke TPA oleh instansi pemerintah yang berwenang. Pada awal Mei 2008, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah sebagai payung hukum nasional. Pemerintah daerah diwajibkan untuk menutup semua TPA yang dioperasikan sebagai pembuangan sampah terbuka dalam jangka waktu maksimal 5 tahun. Dalam rentang waktu yang sama, TPA baru akan dibangun. Untuk menggantikannya, pembangunan tempat pembuangan sampah baru harus sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Di sisi lain, isu pemanasan global serta perubahan iklim dan berbagai dampaknya terhadap manusia telah memicu masyarakat untuk berpikir tentang sumber daya alam yang berkelanjutan. Terbatasnya ketersediaan sumber daya alam memaksa orang-orang untuk berpikir keras bagaimana menyelamatkan sumber daya alam yang masih ada tersebut. Sistem pengolahan sampah atau menihilkan sampah menjadi salah satu jalan keluar yang bersifat holistik dan mengelola sampah dan sumber daya dalam sebuah kota secara berkelanjutan. Pengelolaan sampah masih merupakan tantangan besar bagi pemerintah Kota Palembang. Tantangan tersebut antara lain adalah kesadaran masyarakat yang masih relatif rendah, terutama masyarakat yang berjualan di pasar, kurangnya sarana pengumpulan sampah, dan terbatasnya jumlah petugas penyuluh kebersihan sehingga intensitas penyuluhan masih relatif rendah. Sampah lebih sering dianggap sebagai barang yang tidak berguna oleh masyarakat, bahkan industri sekalipun. Hal ini sebenarnya merupakan pandangan yang salah jika manusia memahami dan menyadari betapa sampah mempunyai harga dan juga bisa merusak lingkungan. Sebuah pemahaman global telah muncul yang secara luas menerima efek dari perubahan iklim, termasuk diantaranya hilangnya keanekaragaman hayati, meningkatnya polusi udara, air, dan tanah, pengundulan hutan, dan kurangnya sumber daya dan material. Sebagai konsekuensi konsumsi yang berlebihan, proses produksi yang tidak berkelanjutan. Hal ini termasuk strategi meminimalkan sampah dan konsep menghilangkan sampah dari proses produk.
Mengelola sampah selalu merupakan 5 hal yang paling menantang dalam mengelola sebuah kota. Tetapi, anehnya sektor ini malah paling kecil yang mendapatkan perhatian dibandingkan isu-isu perkotaan lainnya. Kualitas layanan sampah menjadi salah satu indikator bagusnya tata kelola pemerintahan kota. Penghindaran terjadinya sampah merupakan prioritas utama, baru kemudian diikuti dengan daur ulang dan rekayasa material untuk meminimalkan jumlah sampah yang akhirnya dibuang atau dibakar dalam insinerator. Apakah Indonesia darurat sampah plastik? Kini kita telah terhubung sambungan telepon dengan inisiator gerakan diet kantong plastik bersama saudari Cindy Dian Putri. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi juga. Mbak Cindy, bagaimana respon Mbak terhadap meludaknya sampah plastik? Sangat memprihatinkan, tapi tidak juga mengagetkan lagi, karena memang sudah sering berita-berita seperti ini ya. Kebetulan ini heboh sekali, kita di Asosiasi Persampahan sudah dari 15 tahun lalu mencoba menggunakan, karena kita lihat sampah ini anatominya itu, kita harus paham dulu anatominya. Anatominya. Oke, bagaimana dari kepala sampai kakinya? Seperti apa itu, Mbak? Mungkin gak sekompleks, kita memilahnya dari mulai industri di perusahaan, bagaimana sampah ini diolah menjadi bahan baku dan sebagainya. Mungkin itu saja tanggapan saya. Makasih. Budaya-budaya Indonesia tidak menuntut masyarakatnya menjadi masyarakat yang patuh, tapi kita telah dididik sejak dini untuk melakukan hal yang baik, seperti membuang sampah pada tempatnya. Tidak ada sanksi khusus yang diberikan untuk para pembuang sampah sembarangan. Tidak adanya sanksi ini membuat masyarakat Indonesia terlena akan kebebasan yang diberikan. Terbentuk dari masyarakat kerelawanan dan kolaborasi dari berbagai masyarakat yang peduli untuk mewujudkan cita-cita Indonesia bebas sampah 2020 tanpa adanya kepentingan suku, agama, ras, golongan, dan politik apapun. Inilah info pagi, saya Sally Pamelia pamit undur diri.